Terus habis itu temanku ternyata ada yang mau, gitu. Mau dibikinin. Dia bilang mau dong dibikinin kayak gitu. Aku bilang bayar berapa gitu kan, aku nggak serius gitu loh. Dia bilang udah nanti aku bayar gitu. Terus aku bikin satu, cowokku bilang kamu mau jual berapa? Aku bilang jual 15.000 aja deh. Gila. Iya dari dulu, soalnya dulu kan SMA pernah bikin kayak gitu. Terus aku cuma jual itu satu kertas, satu berapapun face yang ada di dalam kertas itu. Aku cuma jual 10.000 aja. Jawa Radar Madiun, jumpa lagi bareng saya Imas Devi. Kira-kira kita lama nggak jumpa ya teman-teman ya, karena Imas juga sedang sibuk sibuk syuting yang lainnya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini di samping saya akan memperkenalkan ke kalian semuanya, khususnya para cowok-cowok yang ada di luar sana. Tapi bukan kalian berdua loh mas, mohon maaf ya. Teman-teman Jawa Pos Radar Madiun di luar sana, karena di samping saya, di sebelah kiri saya sudah ada seorang wanita cantik. Ya 11-12 lah kayak saya 11-nya, yang di sebelah saya itu 12. Oke, di sebelah saya teman-teman ada Rida Novitasari. Halo. Halo. Oke, say hello lagi untuk teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, untuk netizen kita, untuk mas-masnya berdua ini. Mas-masnya Sobat Ambiar? Oh bukan, oke. Saya bukan. Bukan juga. Saya sendiri. Oh nggak apa-apa. Nanti akan kuracuni kalian semua ya. Halo, selamat datang. Oh ya. Selamat datang di kantor Jawa Pos Radar Madiun. Senang sekali kantor Jawa Pos Radar Madiun didatangi seorang wanita cantik. Jadi auranya itu beda mas ya. Kalau kamu aur-auran gitu. Maaf. Oke, gimana kabarnya Mbak Rida? Baik kak. Alhamdulillah luar biasa. Kok nggak nanya saya? Oh iya. Oh gimana kabarnya? Baik nggak? Kok ngarep banget ya? Ya kan udah semangat begini masih kabarnya jelek nggak? Bener, semangat banget. Rumahnya sana. Mas mau gantiin saya? Di sini? Jadi mau tanya nomor HP. Oh nomor HP. Lewat aku aja. Maafin mereka ya Mbak ya. Oke. Kesibukannya ngapain aja? Sebenarnya tadinya nggak sama ngapain karena kan ini lockdown ya, cuma ngerjain tugas kampus aja dari rumah. Cuman akhir-akhir ini balik lagi bikin kayak sketsa gitu, terus aku jual lagi gitu. Oh gitu. Nah berhubung Rida ini udah di sini, kita teman-teman kita coba mulik sedalam-dalamnya kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh Rida selama pandemi COVID-19 atau Corona ini. Nah Rida ini ambil kuliahnya berapa tahun? Cuma 1 tahun aja, karena ini kan D1 ya. Oh gitu, jadi D1. Kuliahnya aku cuma 1 tahun, ya lebihnya itu buat magang. Cuman ini kan serunya aku magang. Terus habis itu karena COVID ini, jadi lagi-lagi COVID-nya COVID-nya di cancel. Magangnya di cancel, akhirnya mau jadi magang. Terus ya udah ada di rumah, terus cuma ngerjain tugas kampus aja. Tapi nggak rebahan kan? Ya, insya Allah sih enggak. Insya Allah sih enggak ya. Aku juga enggak sih, enggak rebahan. Cuma kadang juga rebahan. Apa sih mas? Ya, terus selama pandemi ini kan kuliah juga off. Mungkin kuliah daring ya, kuliah online. Terus ngapain aja? Ya itu tadi cuma ngerjain tugas di rumah. Kalau nggak gitu aku bikin sketsa. Salah nggak sih kak? Tadinya tuh iseng aku bikin sketsa gitu kan. Terus habis itu temanku ternyata ada yang mau, gitu. Mau dibikinin. Dia bilang mau dong dibikinin kayak gitu. Aku bilang bayar berapa gitu kan, aku nggak serius gitu loh. Dia bilang udah nanti aku bayar gitu. Terus aku bikin satu, cowokku bilang kamu mau jual berapa? Aku bilang jual 15.000 aja deh. Gila. Iya dari dulu, soalnya dulu kan SMA pernah bikin kayak gitu. Terus aku cuma jual itu satu kertas, satu berapapun face yang ada di dalam kertas itu. Aku cuma jual 10.000 aja gitu. Terus habis itu aku sekarang aku pikir jual segitu kali ya. Terus aku coba browsing kan di Instagram kan banyak yang jual sketsa begitu. Terus habis itu aku tanya sama masnya, berapa sih mas segitu? Cuma nanya-nanya aja, padahal nggak mau beli. Cuma aku mau tanya dia jualnya berapa. Dia bilang harganya kan bervariasi ya, ada yang 100 sampai 250, ada yang begitu pokoknya. Terus akhirnya aku jual 100 deh, karena aku nggak pede juga gitu loh, yang lebih bagus dari aku tuh banyak gitu. Oh gitu. Bawa nggak ini contoh-contoh gambarnya? Aduh nggak bawa.
Tapi kalau misalkan mau gambar sekarang nggak? Oh boleh dong. Tapi bawa ya, alat-alatnya bawa ya? Bawa ada. Oke. Oh ini. Oke, thank you. Kita sambil ngobrol. Kita sambil ngobrol aja ya. Tapi aku itu pernah loh beli kayak sketsa wajah itu kayak karikatur nggak sih? Ya. Oh ya, kayak karikatur ya. Itu aku pernah beli cuma wajah aja sih, cuma wajah aja ini 100 berapa gitu loh. Dan kamu ngejualnya 10.000 sampai 15.000 itu dulu. Kamu mau rugi gitu? Masih SMA gitu kan. Karena aku nggak tahu. Aku pikir ya udah sih cuma gambar aja gitu lah. Aku pikir ya masa sih mau jual segitu mahal banget gitu kan. Terus ternyata pas aku tanya sama orang yang memang mereka menggeluti dunia itu, terus mereka jualnya segitu gitu loh, malah mereka bisa jual kadang 250 sampai 300.000. Tapi karena aku sendiri nggak pede sama gambarnya aku pikir gitu. Emang nggak sebagus mereka, jadi udah deh 100 deh gitu. Oh gitu. Nah, ini awalnya itu otodidak atau gimana, Rida? Bentar, ininya jatuh. Oh iya. Oke. Thank you. Hatinya jatuh nggak? Udah punya cowok belum sih? Ada di depan. Oh ada. Terpotek hati ini. Sabar Mas ya. Ini udah punya niat buruk loh ini. Ternyata udah bawa cowoknya ke sini. Terus apaan coba? Oke lanjut, skip aja. Otodidak atau enggak? Otodidak sih sebenarnya. Dulu pernah ikut kayak ekstrakurikuler di sekolah. Pas masih SMP, udah lama banget. Itu pas masih aku SMA nggak ada gituan kan. Jadi udah stop, pas SMA itu udah stop. Jadi aku terakhir belajar ngelukis itu dari SMP kelas 2 kalau nggak salah. Aku dulu sering ikut begitu. Tapi ya itu memang aku nggak tekunin gitu loh kan. Sebenarnya kalau misalkan aku mau, harusnya bisa kayak teman-teman seniman yang mereka gambar, mereka jual lebih mahal karena mereka emang ya di dunia itu gitu kan. Cuman karena aku ya nggak ke situ aja. Aku pikir udah hobi aja. Oh gitu. Tapi kok bisa terbesit pikiran buat otodidak gambar sketsa ini gimana sih? Awalnya apa emang dari awal aja? Seneng gambar. Suka. Jadi emang kalau misalkan aku kan suka seni ya, jadi kayak tari, kayak gambar, gitu-gitu. Oke, ini gambar apa ini? Pak Dahlan Iskan. Ya. Oh, Rida sedang gambar Pak Dahlan Iskan, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nggak jadi hari ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sejadinya aja. Tapi baru ini bisa dibilang 20%-an ya? Iya. Baru 20% aja udah bisa. Mas aku juga bisa gambar loh. Gambar masa depan sama kamu. Iya, bucin juga nih Rida. Oke. Udah punya cowok nggak apa-apa bucin. Kalau aku kan udah tahu sendiri aja lah ya. Oke, untuk gambar ini, gambar satu sketsa wajah ini bisa berapa jam Rida? Sebenarnya kalau misalkan aku ngerjainnya, aku fokus ngerjain itu 3 jam atau 4 jam aja selesai. Cuman karena aku kan orangnya nggak bisa ya suruh duduk terus, abis itu gambar ke situ terus gitu. Jadi aku tinggal gitu. Nanti kalau misalkan orangnya nanya, Mbak berapa hari? Jadi aku bilang 2 harian gitu. Tapi gambar sambil makan, gambar sambil rebahan itu nggak bisa ya? Bisa. Oh bisa. Sambil makan, sambil rebahan, sambil itu. Jadi apa ya, gambar gini kadang kayak kalau gini nggak pas, kalau gitu nggak pas. Jadi harus cari inspirasi gitu loh Mbak, tau gak sih? Sambil rebahan, sambil that's right, itulah rebahan yang produktif teman-teman ya. Perlu dicontoh. Oke. Apa sih Mas? Kan aku jadi ketawa terus. Oke, iya aku speechless loh, bener loh. Soalnya satu gambar dia bisa 3 jam loh. Sementara aku gambar baru matanya aja dikit abus. Mungkin kalau tangan-tangan kreatif beda ya. Karena harus telaten ya. Jadi apa ya? Gambar itu kan kita nggak selalu ada gambar yang bikin bad mood banget. Jadi kalau gambar mantan. bukan kayak gitu. Jadi kalau seniman itu biasanya mereka barter. Kalau misalkan Mbak gambar juga, terus Mbak ada pesanan, gambarnya kok agak susah gitu ya, bikin mood rusak kok, gini salah gitu salah nggak jadi. Nanti openin sama aku, jadi aku yang gambar, tapi gitu. Pesanannya dia gitu. Jadi kalau misalkan gitu. Aku juga baru tahu ternyata ada yang nawarin kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia punya pesanan ternyata dia nggak bisa, dia lemparin ke aku. Tapi Rida pernah kayak gitu? Iya.
Oh, pernah Memang juga. ada gambar yang bikin bad mood banget. Jadi gitu. begini salah, begitu salah gitu, susah banget. Emang apa ya? Emang sketnya yang susah atau ngelihat gambarnya aja udah bad mood? Bukan, nggak tahu kenapa kayak misalkan aku sekarang lagi gambar Pak Dahlan ya. Nanti habis itu digambar kenapa gambarnya jadi beda, mukanya jadi beda gitu loh, awalnya gitu. beda gitu loh. Oh gitu. Biasanya kalau satu hari bisa ngerjain berapa pesanan, Rida? Satu sih sementara ini. Sementara satu karena ya. memang aku nggak fokus ke situ. Nah, untuk hal yang paling susah, kan biasanya kalau gambar itu dikit-dikit abus kayak yang aku bilang tadi, itu hal yang paling susah itu di bagian mana aja sih? Kalau aku sih sebenarnya wajah itu semuanya susah buat aku. Karena kalau misalkan kalau badan sketsanya badan itu lebih gampang. Kita garisnya kemana aja juga bakal bentuknya seperti itu. Tapi kalau misalkan muka, wajah, kita garisnya salah sedikit aja udah beda. Udah beda ya? Oke. Pernah nggak gambar satu tubuh full gitu? Pernah. Itu susah? Kalau misalkan ya itu tadi, kalau misalkan badan sebenarnya nggak begitu susah. Berarti bagian kaki, tangan itu aku lebih fokus ke mukanya aja. Oh gitu. Ya. Kalau misalkan aku udah ngelewatin muka, misalkan ada tiga face dalam satu frame, aku udah ngelewatin tiga-tiganya, udah nggak apa-apa, udah gak usah dipikir. Jadi badannya tuh gampang gitu loh. Oh gitu. Ini yang ada di pikiran aku itu rumit loh, teman-teman. Gambar kayak gini itu karena aku nggak bisa. Oh tidak, kalau itu mah. Oke, pernah nggak ada yang pesen gimana ya? Rida, aku mau dong yang ukuran segini atau mungkin gambarnya kayak gini itu pernah? Jadi apa ya? Kadang mereka requestnya kan macam-macam ya. Memang minta ukurannya beda-beda kadang itu. Jadi aku menyesuaikan aja. Jadi aku nggak kalau misalkan kadang kan dibeli frame-nya itu mereka langsung beli gitu kan. Kalau aku nggak, aku nunggu dulu karena memang aku nggak fokus ke situ kan. Jadi aku tanya dulu dia maunya ukuran berapa, mau yang ini. Jadi aku menyesuaikan customer aja. Oh, paling gede ukuran berapa? Paling gede berapa ya? 12 kali, 12R kali. 12R. Tingkat kesulitannya sama nggak sih kalau kayak gitu? Sama juga ya? Iya. Kalau misalkan gambarnya lebih kecil, itu kan lebih sedikit garis. Sebenarnya lebih susah juga malahan, karena detailnya kita susah gitu. Kalau misalkan lebih gede, itu lebih gampang. Gitu. Tapi patokan harganya pasti beda ya kan ya? Iya, kalau yang tapi tambahnya juga aku cuma sedikit sih. Cuma sedikit. Karena teman-teman yang memang ada di dunia lukis ditanya sama aku, Mbak jualnya berapa? Aku bilang 100.000. Murah banget gitu dia bilang. Bener banget. Kok segitu? Jangan segitu. Punya aku aja 120 ke atas gitu kan. Iya, makanya aku tadi bilang aku pernah pesen sket wajah itu 100 lebih gitu loh. Dan di awal ketika SMA Rida ini jualnya 10 sampai 15.000. Aku borong saat ini juga teman-teman ya. Buat kalian semua inilah aku borong. Kalau harganya 10 sampai 15.000. Cuma untuk saat ini ada niatan mematok harga sesuai standar nggak sih Rida? Bisa, cuman aku memang belum pede aja karena Why? apa Gitu ya? Banyak talent yang sama kayak aku, mereka malah lebih fokus ke dunia seni gitu kan, dan gambar mereka tuh lebih bagus gitu loh. Jadi aku nggak pede kalau misalkan aku harus samain harga kayak punyanya mereka gitu kan. Oh gitu. Lah ini modalnya apa aja? Modalnya gak banyak, cuma buku gambar, pensil, sama penghapus, sama frame, itu aja. Buku gambar, pensil, penghapus, sama frame. Cuman karena pensilnya kan aku pakainya beda ya, bukan yang 3.000-an gitu. Abis itu pensil ini satu ini biasanya bisa pakai 2, tergantung sih. Kadang pensil kan ada yang pakai patah-patah gitu kan. Jadi biasanya satu pensil 2 gambar, terus aku beli lagi. Oh gitu. Nah kalau beda pensil mempengaruhi nggak? Mempengaruhi hasil gambar kalau misalkan beda pensil itu warnanya nggak keluar kalau aku, cuman tergantung kertasnya juga. Kalau misalkan kita cuma pakai pensilnya 3B, itu kertasnya harus yang bagus. Kalau misalkan kita pakai kertas yang biasa, itu warnanya pakai yang kayak 7B ke atas, itu warnanya baru keluar. Oh gitu. Kalau Rida ini pakai yang 7B. Oh yang 7B ya. Oh mau dong aku diajarin gambar Rida. Boleh. Kapan-kapan ya. Oke. Kenapa kalian iri? Gambar pribadi bisa? Bisa. Oh bisa loh, bisa. Wow.
Kapan-kapan mau dong. Boleh. Kapan? Iya itu masih tanda tanya. Nanti ya, kapan-kapan ya. Oke. Untuk kedepannya ini untuk Rida sendiri mau dilanjut nggak sih? Karena kan ini tujuannya buat ngisi kekosongan selama pandemi aja sih ya. Nah kalau pandeminya ini udah berakhir, itu ada niatan ngelanjutin atau enggak sih? Mungkin, cuman aku belum berpikir ke sana ya. Karena kan abis ini kan abis kuliah kan habis selesai ini sebenarnya. Terus karena ini COVID ini, akhirnya banyak PHK kan Kak. Habis ini pasti membuka lowongan kerja itu banyak, dan yang nyari kerjaan itu banyak gitu loh. Jadi aku juga mau survive ke sana gitu kan. Mau coba kerja dulu. Oke, berarti ini hanya sebatas hobi yang ditelateni. Tapi kalau misalkan gitu ya. memang nanti bisa berkembang juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi sayang loh kalau nggak dilanjutin, beneran deh. Sayang kalau nggak dilanjutin, lebih baik kan ya nyambi inilah kan bisa nanti ada pemasukan yang lainnya gitu. Hobi yang diuangkan itu luar biasa sekali. Bener nggak sih? Bener, betul. Bener banget ya. Hobiku apa yang bisa diuangkan ya? Apa mas kira-kira mas? Gibah. Oh Paido. Memaido. Jadi selebgram tak maju. Oh gitu. Makasih ya idenya ya. Aku jadi selebgram tapi suka maju. Menghasilkan ya mas ya. Iya. Siapa tahu ada yang endorse. Oke. Dengarkan itu teman-teman Jawa Pos Radar Madiun ya. Janganlah. Aku juga mau produktif kayak Mbak Rida ini loh selama pandemi. Emang kayak kalian semuanya ini cuma rebahan. Iya gak sih? Enggak ya? Iya maaf dong. Oke, Mbak Rida ini kan melakukan hal yang produktif di tengah pandemi. Apa sih pesan-pesan Mbak Rida untuk generasi muda yang ada di luar sana? Pesan-pesannya ya karena kita kan lagi stay di rumah. Jadi jangan sampai kita stay di rumah itu terbuang sia-sia cuma kita rebahan aja gitu kan. Sekarang tuh banyak teman-teman aku anak muda sekarang itu mereka lebih suka jualan online gitu kan. Banyak banget. Jadi ya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu kan. Iya, bener. Tapi emang jualan online itu paling mudah ya, kita sambil bahan upload status dan lain sebagainya. Apalagi kan kita nggak perlu modal banyak ya. Kalau misalkan itu kan cuma kita ngambil punyanya orang gitu kan. Bener banget. Kenapa? Dijual online nggak? Iya, tapi baru sampai ini aja sih, baru dari Instagram doang sih. Instagram doang, WhatsApp juga? Iya, tadinya. Wah ini. Ada nanti. Tadinya apa? Tadinya aku memang cuma promosiin ke teman-teman WhatsApp aja. Aku bilang sama mereka, tolong dong ini di broadcastin gitu. Terus dari situ baru dari Instagram, terus habis itu masuk ke Facebook gitu. Oke, Instagramnya apa bisa disebutkan Rida? Rida.n.sari. Rida.n.sari. Tapi aku ya. Oh belum ya? Oh belum. Tapi udah pernah order? Udah pernah. Iya boleh dong. Lihat hasilnya. Oke. Wah, jadi jadinya seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Bagus loh. Oh berarti bisa ya minta request ada kata-katanya bisa. Gini. Kalau bagus gambar. Ini bener. Sama aslinya bagus ini, bagus gambarnya, bener. Jadi seperti ini hasil jadinya dan ini hanya dikerjakan 3-4 jam saja sehari, itu luar biasa sekali, produktif sekali. Bahkan kalau mau ya Rida ya, ini sehari bisa 2-3 ya sebenarnya ya? Iya, cuman ya itu tadi emang aku juga kurang promosi juga. Oh gitu, nggak apa-apa. Pastikan kalau gambar sebuah seni itu kan pasti butuh sebuah inspirasi yang luas gitu ya. Kalau dadakan dan lain sebagainya pasti kan nggak bisa. Oh diminta lagi teman-teman sama yang punya. Oke, baiklah. Oke teman-teman, ini adalah Rida, seorang perempuan asli Saradan Madiun. Asli ya? Ya asli. Asli Kabupaten Madiun teman-teman. Ini adalah sosok yang inspiratif sekali, sosok yang produktif sekali, apalagi di tengah pandemi ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini masih stay at home, mungkin masih work from home, bekerja dari rumah, mungkin kalian bosen mau melakukan hal apapun. Ingat teman-teman, kalian bisa melakukan hobi kalian, misalnya saja berkarya, melakukan kesenian dan lain sebagainya, mulai dari menggambar, mungkin
menyanyi atau mungkin bermusik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Rida bisa menginspirasi teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang lainnya ya. Karena banyak sekali nih Rida yang mengeluhkan stay at home tapi pendapatan nggak ada, pemasukan nggak ada, pengeluaran banyak gitu. Tapi beda ya buat Rida ini, banyak pemasukan, pengeluarannya cuma sedikit. Mudah-mudahan saja gitu ya Rida ya. Sama tadinya aku juga gitu. Oh gitu. Misalkan di rumah berapa hari tuh kayak aduh jajan minggu tapi nggak ada pemasukan gitu kan. Terus habis itu ternyata pas aku gambar ini ya aku makasih juga sih sama temanku yang baru order waktu itu. Tadinya dia minta tolong doang, ternyata aku bisa sampai di sini gitu loh, sampai bisa bikin pesanan yang lain gitu kan. Akhirnya ada pemasukan juga ya di tengah pandemi. Oke, baik teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan menginspirasi kalian semuanya, menginspirasi saya sendiri dan menginspirasi teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang lainnya bahwa kita terus bisa menghasilkan pemasukan di tengah pandemi Corona COVID-19 ini teman-teman. Dan satu pesan untuk kalian semuanya, tetap stay at home. Apapun kondisi kalian saat ini, bagaimanapun bagaimanapun kondisi kalian tentunya tetap stay at home, tetap work from home, jangan keluar rumah apabila tidak ada hal yang mendesak karena memang situasi dan juga kondisinya masih seperti ini. Kalian boleh bermain, kalian boleh keluar rumah ketika kondisinya sudah stabil dan juga sudah kondusif. Kalian bisa melakukan hal apapun teman-teman. Gunakan masker, terapkan physical distancing, sering cuci tangan, dan patuhi anjuran pencegahan COVID-19. Dan untuk kalian generasi muda, teruslah berkarya di tengah pandemi Corona. Saya Mas Devi, sampai jumpa. Oke, oh sudah mau jadi, sudah jadi. Gambar aslinya? Gambar aslinya? Nih. Oke. Oh, Rida sendiri aja yang tunjukin ke kamera. Give applause, teman-teman. Give applause dong. Iya teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, saya hampir lupa. Maaf Mas ya, maaf. Jangan sampai lupa untuk like, comment, subscribe, dan share di seluruh sosial media kalian channel Radar Madiun TV. Saya mau pamit lagi, saya Mas Devi, sampai jumpa.